Selamat menyambut bulan yang baru bagi kita semua, anugerah baru, berkat baru, dan juga kesempatan yang baru. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, sebelum kita mengawali renungan pagi ini, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk bulan yang baru ini dan kami berterima kasih banyak atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Dan kami percaya saat kami melangkah ke bulan yang baru ini, Tuhan juga akan senantiasa mendampingi dan juga menolong kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami melihat bahwa sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini juga adalah salah satu bentuk di mana Tuhan memperlengkapi kami untuk dapat terus maju melangkah dengan meneguhkan iman kami kepadamu. Terima kasih banyak ya Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami bersyukur dan kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara, perkenalkan saya Hani Handayani Cahyadi. Saya adalah kader GKI yang saat ini sedang menjalani tahap pemanggilan di GKI Indramayu. Hari ini saya hendak mengajak kita untuk melihat beberapa bagian Alkitab tentang Yesus yang punya kebiasaan berdoa secara menyendiri, baik setelah ataupun sebelum ia melakukan pelayanannya. Di dalam Matius 14 ayat 23, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 roti dan 5 ikan, ia naik ke atas bukit untuk berdoa. Bisa dibayangkan bahwa tubuhnya pun pasti merasa lelah karena 5.000 orang itu bukan jumlah yang sedikit. Tetapi di tengah-tengah kelelahannya itu, ia tetap menundukkan diri di hadapan Allah. Sebelum ia memanggil ke-12 muridnya, di dalam Lukas 6 ayat 12 juga dikisahkan Tuhan Yesus berdoa, bahkan ia berdoa semalam-malaman. Lalu setelah peristiwa transfigurasi di dalam Lukas 9 ayat 28, Yesus kali ini mengajak ketiga muridnya untuk berdoa di atas gunung. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, dari beberapa ayat yang saya sebutkan tadi dan juga dari bagian-bagian Alkitab lain yang mengisahkan momen Yesus berdoa, bukankah ini mau menyampaikan kepada kita bahwa relasi pribadi kita bersama dengan Allah itu adalah hal yang terutama dan di atas segalanya? Dan relasi atau komunikasi yang terjalin di dalam doa itu tidak dapat digantikan oleh apapun juga. Saya pribadi pernah jatuh ke dalam pola pikir bahwa pelayanan yang rutin, kehidupan bergereja yang sibuk, serta banyaknya aktivitas-aktivitas rohani yang lain itu bisa menggantikan kehidupan berdoa saya. Nyatanya, sekalipun kita setiap hari ke gereja melakukan pelayanan, kalau kita tidak berdoa secara pribadi, maka kita akan tetap merasa bahwa ada bagian yang hilang atau tidak komplit dalam diri kita. Mungkin hal ini mau menegaskan bahwa sebagai ciptaan dan buatan tangan Allah, memang ada bagian di dalam diri kita yang hanya bisa diisi oleh hubungan pribadi kita dengan Allah. Tidak dapat diganti dengan kegiatan pelayanan sekalipun yang sifatnya besar dan sering. Tidak juga dapat diganti dengan kesalehan rohani yang hanya tampak saat kita di depan orang banyak. Relasi pribadi kita dengan Tuhan hanya dapat dipenuhi di saat kita datang ke hadirat-Nya, merendahkan diri, dan mengakui keberadaan kita yang acap kali dalam keadaan yang lemah dan terbatas. Oleh karena itu, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, dengan sambil memasuki bulan yang baru ini, mari kita teguhkan kehidupan berdoa kita. Seperti Yesus yang senantiasa membutuhkan tuntunan Allah dan dinyatakan melalui doa, biarlah kita juga punya kerendahan hati untuk senantiasa datang berdoa kepada-Nya, kepada Allah yang telah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan dari dulu sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami memohon ampun jika seringkali kami berusaha menggantikan kehidupan berdoa kami dengan kegiatan-kegiatan lain yang kami pikir dapat memenuhi kekosongan hati kami. Ampuni kami di saat tubuh kami yang begitu lemah membuat kami menjadi tidak mau berdoa di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami untuk kembali mengikuti teladan-Mu di saat sekalipun engkau sedang kelelahan
tapi Engkau selalu berdoa kepada Allah Bapa untuk menunjukkan kerendahan hati sebagai seorang manusia. Ajari kami ya Tuhan untuk juga punya semangat yang sama, untuk mau dibaharui dari hari ke hari, supaya kemudian kami dapat mengikuti apa yang Engkau lakukan, yaitu mengutamakan kehidupan berdoa kami, karena itu adalah cara kami berkomunikasi, salah satu berkomunikasi dengan Tuhan. Biarkanlah ya Tuhan, dengan segala kesibukan dan kegiatan yang kami miliki, kami boleh mengutamakan relasi kami bersama dengan Engkau, karena itulah yang menghidupkan kami dan yang menjadi sumber semangat bagi kami. Terima kasih atas bulan yang baru ini. Kami percaya Engkau akan menuntun kami dengan cinta-Mu, dan Engkau akan memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan tepat pada waktunya, seperti yang sudah Tuhan lakukan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus, kami menyerahkan kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menjalani hari ini, ataupun mungkin juga beristirahat. Tuhan memberkati kita semua.